Hi there. Is this the final straw? Do you want to move so far away that you can brag about it? Would you rather tear out your brainstem, walk out into the middle of the nearest three-way intersection and skip rope with it, then continue living where you do now? Then move to... Now, now! Assalamualaikum, salam jumpa kembali rekan-rekan fotografi mania Nusantara. Kali ini saya mendapati servisan yaitu Yashica MF2 Super, dan ini penampakannya. Jadi kamera ini terakhir dipakai oleh beliau di malam hari. Jadi setelah foto-foto dengan lampu flash, jadi flashnya itu tidak nyala. Jadi ini sudah nyala kontrolnya, tapi tidak berfungsi dengan baik. Jadi hasil fotonya itu namanya under exposure, atau dengan istilah fotografi kekurangan sinar. Jadi hasilnya itu hitam atau blank. Oke teman-teman, jadi sangat disayangkan untuk kamera ini tidak bisa dipakai foto untuk malam hari atau dalam ruangan, karena harus memerlukan bantuan sinar flash. Jadi karena sinar flash ini, jadi hasil gambarnya semua itu tidaklah bagus, jadi kurang cahaya atau under exposure. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut untuk eksekusi kamera Yashica MF2 Super ini, untuk rekan-rekan Nusantara yang suka dengan tutorial saya, dukung terus channel Anak Bangsa. Semoga berkembang, berbagi, bermanfaat, serta menambah wawasan baru dan inspirasi yang lebih menarik. Oke teman-teman, dan jangan lupa untuk subscribe-nya, like, komen, dan share agar tidak ketinggalan update-update terbaru dari saya yang tentunya tidak kalah menarik dari sebelumnya, dan juga agar tim editing, eksekusi, dan tim eksekutornya lebih bersemangat lagi membuatkan tutorial-tutorial untuk teman-teman se-Nusantara. Oke teman-teman, tanpa basa-basi langsung saja kita eksekusi dan cari penyakitnya untuk kamera Yashica MF2 Super ini. Jangan kemana-mana, ikuti terus, check it out. Oke teman-teman, sembari kita bongkar kameranya terlebih dahulu, nanti kita akan cek apanya yang rusak. Untuk teman-teman Nusantara yang ingin menghubungi saya, di bawah sini saya sudah cantumkan nomor WhatsApp yang dimana rekan-rekan Nusantara nanti bisa menghubungi saya, ingin tanya-tanya mengenai reparasi, apa saja yang bisa direparasi, prosedurnya seperti apa, lokasinya di mana, dan biayanya berapa. Teman-teman Nusantara bisa menghubungi saya melalui WhatsApp gitu. Dan untuk area Jakarta dan sekitarnya, bisa langsung datang ke tempat saya, ke lokasi saya, tepatnya di Jalan Samanhudi Raya, Gedung Harko Pasar Baru, lantai 3, depan eskalator arah jam 11. Nah di situ kita ada, di situ setiap harinya. Dan untuk area luar Jakarta dan sekitarnya nanti alamatnya bisa melalui WhatsApp. Dan di sini kita menerima jasa repair dan servis perbaikan dari berbagai macam tipe kamera, baik manual maupun digital. Jadi semua kita terima, baik itu kamera manual dan digital, dari berbagai macam tipe, merek, dan kerusakan. Jadi dari kamera manual sendiri itu terbagi dari 4 bagian, yaitu ada kamera point shoot seperti Fuji DL25, DL10, terus ada Kodak M35, ada Novacam, dan lain-lain. Jadi berbagai macam tipe, merek, dan kerusakan. Dan juga untuk kamera rangefindernya ada Ricoh 500 GX, terus juga ada Canonet GL17, GL19, Yashica Electro, dan lain-lain. Berbagai macam merek, tipe, dan kerusakan.
untuk kamera SRL sendiri itu ada Nikon FM2, ada Yashica FX3 Super 2000, Pentaka 1000, Canon AI Program, terus ada Nikomat, dan ada Yashica dan lain-lain berbagai macam tipe dan kerusakan. Dan juga untuk kamera satu lagi yang jarang yaitu kamera TRL. Kamera TRL itu adalah twin lens yang dimana lensanya itu ada di atas dan di bawah, bentuknya itu kotak, memakai film 120. Itu ada Yashica dan Rollei, ada Sigul, ada Shanghai dan lain-lain. Jadi berbagai macam tipe, merek dan kerusakan. Nanti kita akan bantu untuk perbaiki agar bisa berfungsi kembali dan bisa dilestarikan. Nah, itu seperti itu. Dan untuk kamera DSLR-nya sendiri itu ada berbagai macam merek, tipe dan kerusakan. Jadi sama DSLR dengan mirrorless itu biasanya ada di kerusakannya di bodi. Itu seperti mati total, LCD ngeblank, tidak baca memori, error mechanic shutter dan error 01, refleks dan lain-lain. Dan untuk lensa digital dan lensa manual sendiri ada autofocus dan manual, berbagai macam tipe, merek dan kerusakannya seperti biasa. Kalau untuk lensa itu biasanya untuk autofocus ada error 01 yaitu diafragma dan cleaning dari berbagai macam merek, tipe dan kerusakan. Dan yang lebih agak berat pengerjaannya yaitu bekas jatuh atau lensanya jatuh berikut kameranya tapi lensanya lebih parah. Biasa jatuh di lensa, di bagian lensa, karena biasanya bagian lensa itu lebih berat. Dan juga kena air laut. Dan satu tip untuk teman-teman Nusantara yang perlu diingatkan bila kita hunting di daerah pesisir atau pantai laut yang merupakan air garam, jadi sebaiknya itu kita membawa kantong plastik. Nah, ini penting banget nih untuk teman-teman nih. Biasanya nih saya biasanya orang-orang pada telepon-telepon gitu kan, wah om, ini kamera saya kecebur air laut. Nah, gimana solusinya? P3K-nya tuh seperti apa? Pertolongan pertama pada kamera yang kecebur. Nah gitu. Jadi di sini saya tekankan dan saya jelaskan untuk rekan-rekan Nusantara yang hunting di daerah pesisir. Nah, lebih baik kita membawa kantong plastik, beberapa kantong plastik. Nah, itu kita bawa di dalam tas kameranya. Jadi untuk rekan-rekan ya kita nggak mengharapkan, tapi namanya musibah di mana dan kapanpun kepada siapapun itu akan terjadi gitu. Jadi ada banyak kasus itu kalau dia terpikir untuk telepon saya itu akan selamat kameranya maupun lensanya. Tapi kalau misalkan tidak telepon biasanya itu tidak selamat gitu. Karena apa? Karena memakan butuh waktu sampai beberapa hari dan bagian dalamnya itu sudah kropos, terus sudah banyak garam dan itu susah untuk diselamatkan. Jadi diselamatkan pun itu nanti biayanya akan mahal karena sudah pada porosi. Jadi bila mana kecebur air laut, langkah pertama itu untuk teman-teman Nusantara beli air aqua 1 liter, membeli air mineral 1 liter dan itu ditaruh di kantong plastik. Jadi belinya jangan satu gitu, beli 5 atau 6 air mineral yang 1 liter. Lantas dari situ 1 botol air mineral itu dimasukkan ke dalam kantong plastik. Dan setelah itu kamera atau lensa yang kecebur laut itu dimasukkan lagi ke dalam air mineral gitu. Jadi baterainya dicopot, diamankan, memorinya juga diamankan, atau dimasukin juga pun nggak apa-apa sekalian. Jadi lensanya dicopot, tinggalin body tanpa lensa, lensanya juga dimasukin, bodinya juga dimasukin, terus memorinya juga dimasukin nggak apa-apa, terus baterainya pun dimasukin juga nggak apa-apa. Jadi dimasukin semua, jadi terpisah, nggak jadi satu bagian jadi melainkan terpisah gitu, terpisah. Dan itu dikocok-kocok, diaduk-aduk itu selama 5 menit. Jadi 1 liter air mineral itu dalam satu wadah kantong plastik itu 5 menit kita kocok. Dan setelah 5 menit kita bilas airnya, diganti dengan air yang baru dengan kantong plastik yang baru dan dimasukkan lagi. Dan itu dilakukan berturut-turut itu 4 atau 5 kali. Setelah itu
nanti teman-teman baru ke tempat repair. Jadi bukannya ke saya, ke tempat repair yang lainnya juga nggak apa-apa gitu. Jadi itu lebih mengamankan daripada si motherboard yang terdapat di dalam kamera. Karena kalau misalkan hanya air tawar yang terkena seperti musibah-musibah banjir, itu 80% kameranya selamat. Jadi kalau misalkan air laut itu tidak selamat, karena dalam waktu cepat motherboard, mesin dan sebagainya itu akan mengalami porosi. Jadi kalau misalkan air tawar itu tidak porosi, itu hanya korslet gitu. Jadi hanya korslet, jadi tinggal nanti mengganti fuse, terus sikring, terus power supply dan IC kecil, dan itu sudah bisa berfungsi kembali. Itu hanya waktu yang dibutuhkan, biasanya itu lebih lama karena itu dibongkar semua dan dibersihkan semua, bisa mencapai 2 atau 3 minggu dalam pengerjaan. Nah, oke teman-teman, kita kembali lagi ke kamera kita Yashica MF2 Super ini. Jadi untuk kamera ini tadi kita coba cek dan ternyata itu ada di bagian lampunya. Jadi dalam bahasa istilah fotografi itu namanya flash tube. Nah, flash tube-nya ini sudah retak-retak, jadi sudah gasnya sudah habis, kepadatan daripada si lampu flashnya itu, jadi dia sudah retak-retak karena sudah lama sekali masa pakainya. Jadi kita ganti dengan lampu flash yang baru atau flash tube yang baru yang sudah kita tes sebelumnya dengan alat pengetesan gitu. Jadi udah safety semua, baru kita pasang ke kamera Yashica MF2 ini. Dan satu himbauan yang penting untuk rekan-rekan Nusantara, jadi untuk kamera yang memiliki lampu flash, jadi sebaiknya jangan dibuka-buka sendiri karena di dalam itu ada setrum yang dimana dengan kekuatan 180 megafarad dan daya voltase itu sampai 330 voltase, yang nanti teman-teman Nusantara bila terpegang itu tangannya akan menjadi seperti daging sate terbakar, dan itu sangat disayangkan sekali. Jadi lebih baik diberikan kepada tenaga ahli saja. Nah, gitu. Jadi mereka itu lebih paham untuk menjinakkan atau menetralisir si strum yang dengan kekuatan 330 voltase 180 megafarad. Oke teman-teman, ini sudah kelar, langsung kita tes dan semoga ini hasilnya bisa memuaskan. Oke teman-teman, dan terima kasih yang sudah mengikuti tutorial ini dari awal hingga akhir. Maka selesai sudah perbaikan untuk Yashica MF2 Super ini dengan kerusakan lampu flash mati. Oke teman-teman, terima kasih. Semoga ini menjadi satu inspirasi baru untuk teman-teman Nusantara. Sampai di sini, terima kasih dan wassalam.